siap. Nah ini pembukaannya gimana? Gimana pembukaannya? Swastiastu. Oke kawan-kawan, jadi sekarang tanggal berapa nih ya? Tanggal 27 Agustus. Jadi saya kedatangan kawan saya dari Denpasar ya. Kawan teman SMP ya? Kawan lama. Apa kabar nih? Becek. Setelah berapa tahun gak ketemu nih? 5 tahun lebih. 5 tahun lebih ya? Sempatnya ketemu sekali pas reuni ya. Ya, waktu di rumah di rumahnya Hani. Ida. Hani ya. Siap. Gimana keluarga gimana? Aman. Sehat? Terjauh dari corona. Anak Denpasar gimana nih? Anti corona. Kan ketat di sana Kak. Skip ya. Aduh. Gini gimana? Sidang kan habis sidang kemarin. Astaga lancar. Lancar. Selamat ya, selamat. Iya. Ki jurusan apa ya? Sipil. Gimana sipil lu? Membangun kontraktor. Oh gitu. Bukan jurusan hukum ke? Bukan. Gimana di Voltek ya? Siap. Terus wisudanya kapan? Nah untuk wisuda itulah gara-gara pandemi kan jadi dibagi kayak jurusan tuh memastiin ke kita bisa nggak dia online atau offline. Wih, coba. Serba ribet zaman corona. Tahun apa? Angkatan 98 ya? Udah SMP. SD nggak? SD paket Pertama paket kan ada paket waktu itu. Habis Paket, itu 5 paket. SMP paket 20 paket. 20 paket. SMA paket beda-beda lah ya. iya beda-beda. Orang. Terus Mau tamat kuliah lagi corona. nggak dapat kerjaan ya nggak? Ya Kacau. salah satu kayak gitu. Wisudanya online ya kan? Serba ribet. Jadi ya bener sih. Kenapa saya pilih teman saya ini? Kebetulan ya Satria kan Aliran. posting apa nih ya tentang yang Lebanon tuh ya, yang siapa film kartun tuh apa siapa? The Simpsons. Ya jadi saya milih dia karena itu udah di Snapgram. Tiba-tiba aku manggilnya siapa nih? Gong apa? Kalau Sat ya kasar kali. Gongsat. Oke, Gongsat. Kebetulan di Snapgramnya itu ada itu dah story tentang The Simpsons waktu di filmnya The Simpsons ya, yang ngeledakin bom itu kan kayak mirip kayak di Lebanon itu. Sebenarnya COVID juga kena dia kan? Ya COVID kena juga ya. Oke, jadi itulah alasannya. Jadi kayaknya gimana ya? Cuman dia kayaknya ada teman saya yang posting tentang apa ya kayak sependapat gitu loh. Gimana ya? Anak muda sekarang kan Kayak anti pemerintah. Iya benar sekali. Dan postingan Instagramnya juga ada apa tentang Munir ya. Nah kayaknya nih, waduh nih kayaknya JRX nih. Kepikiran kayak gitu. Oh iya, bentar dulu. Ini kebetulan aku ada apa kayak oleh-oleh dari kakakku dari TKI itu loh. Kan kemarin aku sempat jemputnya, bentar lu ambil ini. Nih Gung, dikit ya. Aduh. Siap. sambil biar lost dikit Berasa lagi. hangat. Kanggo ini setengah aja sih saya. Oke, siap. Gak apa kan Gung ya? Santai tuh. Anak Agung gimana? Gak apa kan? Anti kasta klub. Oh siap. Sambil nih jauh-jauh dari Denpasar nih harus ada jamuannya nih. Diajak ke Celuk. Kecil. Apa sih besok nih? Kebetulan kan kemarin kayak nonton tuh waktu aku bikin di Instagram itu loh. Kan aku sempat bikin video di Ya, yang jemput. Kita tonton di YouTube. Kita tonton? Siap ya. Biar ada aja gitu gawat dikit. Sambil gini apa nih ngobrolin masalah apa nih? Topiknya apa nih? Masalah wanita. Ini topiknya bikin apa namanya? Bagaimana sih caranya jadi manusia di tahun 2020 gitu ya. Siap. Nih sambil buka dulu nih. Pakai campuran apa enggak nih? Kayak sama campuran. Aku enggak peminum nih, Gong. Bener ya? Biar isi ya dikit loh. Sering minum. Kampus gimana?
SMA baru ya? SMA. Dikit-dikit ya. Dikit ya. Lagi? Nah, sudah. Oke. Jadi gini juga kawan-kawan. Kalau apa yang kita omongin ini terserah kalian mau nangkepnya gimana ya, tapi saya ngomong nih karena ini ya gitu loh. Jadi jangan salahin apa yang kita omongin gitu loh. Salah ini. Jadi ini yang salahnya. Kita nih apa manusia biasa kan dong ya. Ada salahnya ya. Oke, sambil cheers dulu nih. Oke, siap. Bisa. Oke. Jadi kemarin tuh gimana ya? Kayak banyak juga kan yang jadi masalah tuh loh. Kayak gara-gara Covid tuh kan kita disuruh kayak jaga jarak itu loh. Menurut kayak gimana? Banyak nggak kira-kira yang bakal ada masalah keluarga, terutama kayak hubungan pacar atau apa dulu? Lebih ke kayak ada sih kayak postingan yang tentang kayak ke dokter yang ke untuk dari rumah sakit dia yang tugas untuk keluarga itu yang menjaga jarak dia aja. Jarak ya benar juga sih. Ya sih, cuman ya itu udah kayak gimana ya? Covid nih menurutku gimana tentang Covid nih gimana menurutmu? Kalau dipercaya ya Ya 50-50 ya. Kalau aku sih ya gimana ya? Udah asah ya hidupnya itu. kalau sekarang sih emang harus gitu kayak apalagi kalau di Bali kan ekonomi semua bergantung sama pariwisata. Pariwisata ya sih. Terus kalau dulu tuh kan banyak tentang donasi itu loh. Gimana menurutmu tentang apa masuk apa nggak menurutmu, apa gimana kayak cocok nggak menurutmu kalau donasi itu terus ada donasi atau apa Kalau gitu? donasi untuk masyarakat yang terdampak seperti misalnya yang PHK tuh Iya. cocok aja sih, tapi biar langsung menuju ke mereka, nggak Yeah. langsung instansi pemerintah yang lain gitu. Ya jadi kayak biar gimana ya? Biar langsung aja kenanya gitu ya. Biar langsung ke tepat sasaran udah. Ya. Biar nggak ke ya tau lah ke Indonesia bagaimana kan. Aku dulu sih sering ya kayak dapat nggak kayak sumbangan gitu Ya. di sana. Dapat sekarang nggak sih? Untuk sekarang sih udah ada Sama. kan habis lagi. Nggak, aku bukannya ngemis gitu loh. Tapi kalau aku sih menurutku ya Warga itu tanggung jawab pemerintah sih. iya sih. Cuman biar gimana ya, kayak bisa lah biar nggak ada terus donasi aja. Mendingan menurutku sih gimana cara biar nggak ada donasi. Jadi kita tuh kayak mencegah gitu loh. Misalnya dulu kan orang-orang tuh takut keluar rumah atau apa gitu loh. Menurutku cara pola berpikir orang-orang tuh kurang menurutku sih. Makanya kan dulu tuh banyak sekali yang minta donasi atau apa gitu loh. Dan kalau gimana ya? Kalau jering itu kan dia tuh kan bagi-bagi pangan gitu loh buat anak-anak yang bukan anak-anak sih, kayak masyarakat yang Masyarakat sekitarnya. Iya, itu dah. Itu Lebih- bagus sih ya. cocok sih kalau donasi itu langsung berbentuk barang, Barang. nggak berupa materi. Materi, ya. Materi kan bisa menjadi Bener. suatu penyalahgunaan soalnya. Ya sih, benar juga sih. Terus kalau menurutmu tentang apa namanya, di rumah tuh gimana? Di rumah aja dulu kan banyak yang ngomong di rumah aja dulu. Kayak gimana kuliah waktu itu? Ujiannya gimana di rumah aja? Itu skripsi ya dia kan bisa online. Oh, Tapi gitu ya? kalau menurutku susah tuh, nggak, pemerintah bisa ngomong gampang makan aja, tapi dari segi masyarakat yang terdampak tuh Ya, masa ya makan himbauan aja. ya makan imbauan aja ya. Jadi kayak apa namanya? Kayak disuruh apa? Dikasih masukan aja terus tapi nggak ada solusi. solusinya kayak gitu. Iya, kamar awal lagi. Terus sekarang ini kan yang lagi viral kan tentang jering tuh. Ya, Gimana gue menurut kayak follow jering nggak? untuk aku sih pertama follow karena aku udah di Bennett, jadi kan dah nggak follow lagi, jadi ya kak pasti bakal di tau lah kalau ini kalau mengancam pemerintah gimana di Indonesia. Di Indonesia takutnya gitu biar kayak nggak ikut. Nggak, bukan masalah itu, jadi kayak bosan lagi bagi follow ntar tarik lagi dihilangin gitu. Dari sistemnya kayak DM-nya kan terpantau terus. Oh iya.
Tapi kalau postingannya tuh kayak menurut kayak gimana postingannya dia sebelum dia di penjara dulu? Beberapa postingannya lihat kayak ada menyuarakan kayak aspirasi rakyat kecil. Iya kan ya. Kan nggak mungkin juga rakyat kecil dulu dengar sama orang lain. Benar mungkin juga sih. Sistemnya dia kayak penyambung lidah rakyat juga. Benar sih ya. Menurut Ki gimana tuh? Dia tuh kayak pantas apa enggak sih menurutmu? Untuk segi kalau dia di penjara dulu. Nah, itu lah gimana ya? Kalau Indonesia ini kan negara demokrasi. Iya. Masih Nah, kalau ini kan Ki lebih tahu lebih banyak kan. Nah, masih nggak nih karena ini negara demokrasi? Yang kayak dikit ya masyarakat tidak sealiran sama pemerintah. Ya. Jadi ya pasti dihilangkan. Kalau nggak UU yang baru, UU ITE, ya. UU pasal karet kan. Sebenarnya kan UU itu untuk menertibkan kayak penipuan berupa kayak penjualan di online itu gitu. Apa bisa menjerat ke sana gitu loh, ke arah sana jadi ya. Makanya dibilang kayak pasal karet gitu ya. Siap. Jadi itu ya yang mungkin banyak disalahgunakan. Sebenarnya kan fungsinya itu dari itu udah menertibkan kayak penjualan penipuan seperti itu kan. Padahal penipuan seperti itu kan sekarang kayak makin banyak lah sih. Iya kan. Ya sih benar-benar juga sih. Cuman ya mungkin ada backingnya kali gitu ya. Itulah pasal karet jadi ya. Nih sini kita cuma ngomong sebagai bagaimana kita sebagai masyarakat melihat keadaan sekitar kan sekarang. Ya benar. Ada berapa kayak sebenarnya sih pendekatan terakhir tuh baru ke pidana sebenarnya kan bisa didiskusiin dulu tapi dulu sama instansi ya kan. Gitu ya. Dan terus gini kan itu kan kayak Munir itu kan kayak kan pengikutnya Munir nggak ya kayak gitulah ya. Itu sama kan ya kayak dia tuh berani bersuara. Terus siapa lagi Munir ada Wiji Tukul tuh kan. Munir kan ya meninggal di pesawat. Munir meninggal di pesawat gara-gara dia mengancam suatu ya gitu ya. Dia kan mau diajak kuliah gitu ya. Diracun lah. Diracun ya perjalanan ke Belanda. Ya kasihan kali. Di saat Indonesia tuh kayak kekurangan orang-orang seperti itu nggak? Kekurangan orang berani yang jujur loh. Yang berani yang jujur ya. Sampai dibungkam ya istilahnya. Kan kok berani mengancam instansi tertentu kan pasti dibungkam kok. Iya. Tapi Jering hebat juga loh. Bukannya aku giniin Jering ya, tapi aku juga belajar dari dia gitu. Sebenarnya bagus sih dia dari segi berani kehilangan apapun gitu ya. Kan nggak banyak sekarang kayaknya kayak dia tuh ngapain nyemak gaya kene gitu kayak gitu ya. Kayak sebenarnya kita nih kayak bilang deh anak-anak muda yang zaman sekarang kayak nggak peduli lah sama pemerintah gitu. Dari buruknya pemerintah tuh melahirkan pelacur ya kan dari buruknya pemerintah gitu ya. Kelaparan juga salah satunya. Itu terakhir dari pemerintah yang buruk kan sebenarnya kan. Iya. Lupa lagi belum dibuka nih nak. Terus masalah gini juga sih. Masalah masker gimana menurutmu masalah masker? Nah, kalau di masker nih sebenarnya aku nih dari segiku nih setuju ya tuh cuman karena bisa membangkitkan ekonomi masyarakat kecil loh. Jadi ya ada gitu ya. Usaha baru yang bisa keluar loh kayak jual masker. Kan? Setuju dari sananya sebenarnya. Padahal untuk menanggulangi Covid kan nggak terlalu kan ya. Terus ya kayak dokter, suster yang berpakaian lengkap ya masih berpotensi kena gitu kan. Terus buat apa gitu? Iya. Kayak kalau aku sih lihatnya dari logika gini, Gung. Kayak tahu kan masker yang dipakai buat nyiram bukan nyiram sih kayak orang ngecat loh. Kan beda maskernya tuh. Beda. Kan kalau kita kayak jaring tuh ya kan saringan tuh ya terus kayak ke misalnya ke kawah ijen misalnya itu kan ya belerang tuh kan itu kan beda maskernya tuh. Nah terus sekarang kok mana lebih mematikan, coba nih bayangin mana yang lebih mematikan, masker kayak kita pakai masker biasa kayak sekarang nih terus dibawa ke sana apa harus pakai masker itu kan jelas-jelas yang itu lebih aman lebih aman kan. Kok ngapain disuruh pakai masker ini kan lucu sekali kan. Ya pertama kan dibilang
bahwa corona ini nggak menyebar melalui udara. Akhirnya kesininya dibilang menyebar melalui udara. Terus dibilang tadi apa? Lewat droplet gitu lah. Droplet. Aduh, kok aku nih ngelihatnya tuh Sebenarnya kayak penyakit yang dipertanyakan sebenarnya. ya sebenarnya ya. Terus banyak juga kan dokter-dokter yang di luar negeri tuh. Kalau aku sih ya yang aku teliti dulu. Dulu ada yang video dokter kulitnya hitam dulu, ya agak gendut orangnya. Aku nggak tahu nama dokternya siapa. Jadi dia tuh gini, dia bersuara sama perkumpulan dokter di luar negeri nih. Aku nggak tahu tempatnya di mana. Mungkin kan gini. Masalahnya video sekarang itu yang lagi beredar yang dulu tuh loh, yang aku bilang nih, itu tiba-tiba di banned sama Instagram, sama YouTube, sama Facebook gitu loh. Kayak sistemnya kayak penemukan sebenarnya kayak obat AIDS itu kan sudah ada. Ada sebenarnya kan ya. Dokter yang menemukan itu kan dihilangkan gitu. Ya, kayak itu dah kok malahan ini tuh kayak apa namanya? Yang kita mau berpendapat yang benar misalnya ya, tapi kok tiba-tiba di banned, dibilang coba ya. Waktu itu aku sempat lihat di Instagram tuh kayak ada fact checkernya tuh loh. Benar apa? Kayak fact checker tuh kayak ini ada dibilang kayak palsu atau apa gitu loh. Kurang lebihnya kayak gitu. Pembuktian. Aku mikirnya jadi loh, kok semua yang dibilang ini kok malahan apa? Dihilang-hilangkan jejaknya gitu loh. Contohnya lagi satu tuh yang waktu itu tuh kan WHO sempat, bukan WHO, siapa ya? Kan dulu sempat ada cara menghilangkan corona bisa mengkonsumsi jahe loh. Nah, terus jahe apa lagi itu yang sinar matahari atau apa gitu. Tapi kok awal-awalnya semua berjemur kan? Iya kan semua dulu berjemur kayak aku dari dulu udah berjemur. Baru-baru ada penyakit baru berjemur. Takut hitam semua kan? Nggak takut hitam waktu dulu yang dulu waktu aku SD, SMP, SMA tuh dibilang hitam diketawain. Tapi waktu gara-gara ada corona, aku malahan kaget sih. Aku dulunya dibilang anak pantai atau apa, kok sekarang malahan semua yang jadi anak pantai. Kayak lucu sekali loh. Kayak gimana ya? Orang-orang tuh kayak mau mendengar mau ngelakuin kalau yang atasannya tuh bilang A, mereka benar baru diikutin. Padahal kalau misalnya kita lihat-lihat tuh masih banyak gitu loh. Bukan harus berjemur atau apa gitu. Sebenarnya sih menurutku pola pikir sih, cara kita sudut pandang itu. Pemikiran itu kan berpengaruh sama metabolisme tubuh juga kan. Udah kita ya kayak di rumah kan stres kan nggak punya uang. Karena kan bisa bilang uang nggak segalanya, tapi kan segalanya butuh uang. Kan? Iya benar juga sih, kan nggak mungkin gitu loh kalau pemerintah cuma nyuruh kita tuh di rumah aja, terus dia mau ngasih apa gitu loh, himbauan terus gitu loh. Kita setuju ya tuh. Untuk himbauan tuh sebenarnya kalau himbauannya menimbulkan solusi baik untuk pemerintah, baik untuk masyarakat, kan baik aja gitu ya. Kok himbauan di rumah kan aja tapi nggak ada apa untuk kita income untuk masyarakat ya kan? Sama aja bu. Siapa sih yang mau dengar masyarakat kalau nggak ada? Iya benar. Iya kan? Kayak solusi untuk baik untuk mereka juga. Benar. Kita ngeliatnya dari itu udah pandangan kita sebagai masyarakat juga kan. Siapa sih yang mau peduli jadi? Iya itu dah. Kalau aku sih jujur, aku bukannya sombong loh. Dari dulu tuh aku di lingkungan sih ya, dan di dalam hidupku ini bukan itu sih. Keadaan waktu itu loh banyak masalah gitu loh. Jadinya kenapa aku bisa tiba-tiba kok Arta di Instagram kayak gini, kok Arta kayak gitu loh. Jadi sebenarnya ada masalah dalam aku gitu loh. Jadi aku tuh mau kasih orang-orang misalnya di sekitar orang aku tuh mau ngasih solusi. Ternyata COVID tuh nggak hanya gini aja loh, tapi gini. Banyak mesti kayak yang mesti kita tahu itu loh, bukan hanya dari pemerintah aja, tapi di luar sana tuh masih banyak kok yang dampak itu. Ya itu udah yang gimana ya, kayak kita tuh cuman bisa misalnya kayak istilah kayak bukannya aku gimana ya, budak sih ya, kayak budak. Misalnya atasan bilang A, ikutin A gitu loh. Nah, dan menurut aku kan
aku kan sempat juga nonton nih Gung tentang kalau di YouTube tuh ada kayak FA 101 tuh. Pernah nonton nggak ya? Belum tuh kayak Belum. Dia tuh ngebahas tentang kayak gini loh. Itu COVID ini bukan COVID sih ya. Jadi di Rockefeller Foundation tuh ya. Tahu kan? Tahu nggak ya Rockefeller Foundation? Jadi dia itu ada di buku atau apa tuh? Dia udah bisa nebak loh yang akan terjadi. yang akan terjadi suatu saat nanti, tapi dia belum bilang tahunnya kapan gitu loh. Jadi dia tuh udah bilang kalau ada suatu wabah yang bakal menyerang bukan hanya satu negara tapi semua negara gitu. Menurut kayak gimana tuh? Kalau kayak dah tak gimana ya? Kayak hebat nggak tuh menurut kayak? Misalnya aku bilang nih ya lagi 2 tahun. Ya kayak kita tuh digiring untuk percaya Percaya. sama suatu time traveler Ya kan ya? Ya kan ya? Kalau dibuktiin kayak The Simpsons dah dibilang. The Simpsons kan ya dari film-filmnya dia tuh. Kita bisa buat anggap itu sepele kan, tapi ya terpilihnya Trump. Ya. Benar. Beberapa bencana kan terbukti dari film dia juga sebenarnya. Iya. Nah, itu udah dipertanyakan. Iya, itu dah yang mesti gimana ya? Kita tahu gitu loh. Terus si Bill Gates juga gitu loh. Waktu itu di acara apa? TED kalau nggak salah. Dia udah bisa bilang loh. Tahun 2017 atau apa tuh aku lupa misalnya angka ya. Dia udah bilang nanti ini bakalan ada virus gitu loh. Kayak SARS gitu dia bilang. Aku sempat bilang kok di videoku waktu jemput kakakku itu TKI. Nah, dari sana tuh menurutku udah tahu gitu loh. Bakal terjadi. Iya, dan aku mau ngejelasin kenapa bisa Bill Gates yang aku sering bilang di misalnya di Instagram gue, karena dia itu penyumbang dari WHO terbesar gitu loh. Kan bener deh yang dibilang sama Jering tuh Tedros tuh kan apa ketua WHO ya kalau nggak salah. Kita kan mesti tahu itu loh rekam jejak seseorang tuh, sama kayak misalnya kita tuh kayak nyari cewek, bukanlah cewek lah ya, seandainya nih Ya, teman aja teman dah ya. Terus tahu kan juga. Misalnya kita mau bisnis nih misalnya, gimana orangnya gini tuh kan kita mesti tahu. Riset juga kan, ya itu yang dibilang sama Jering tuh menurutku benar sih ya. Dan sama sekali lagi aku nggak bilang Jering tuh gimana ya. Jadi aku belajar dari dia juga, bukan memuji-muji, tapi yang dia bilang tuh aku riset lagi gitu loh. Benar enggak? Nggak memihak, tapi kalau ada kata-kata yang kita baik, bisa serap ya. Itu kan? Iya, itu dah yang menurutku mesti kita tahu gitu loh, bukan hanya dari pemerintah ya. Ya kalau misalnya kita gimana ya, mau ikutin aturan pemerintah ya boleh-boleh aja gitu loh menurutku. Tapi menurutku juga kan kalau misalnya yang paling lucu nih dulu kayak tahu kan yang waktu Pak Terawan bilang masker itu digunakan untuk orang-orang yang sakit gitu. Jadi sekarang semua pakai masker. Semua sakit. Aduh. Ya itu dah. Kayak pemerintah awal-awal bilang Indonesia anti Covid lah. Dulu tuh apa tuh gitu loh. Dan yang paling lucu tuh kita tahu nggak kan yang apa tuh di Cina tuh ada mayat yang bergelimpangan. Yang coba deh menurutku ya pakai logika aja lo. Di Indonesia nggak ada yang kayak begitu gitu. Ngapain kita mesti takut? Ngapain mesti parno? Kan kayak loh kita lihat dong. Yang memang sih ya dulu tuh pasti banyak. Menurutku juga pasti. Menurut aku juga itu loh. Menurut kita semua pasti takut gitu loh masalah ya, awal-awal tuh yang muncul di gini kan di Cina tuh loh. Mungkin jauh tuh virusnya nggak bakalan ternyata kan sekarang Indonesia yang paling Indonesia banyak disalib yang pecinta ya. Kelihatan anehnya tuh dah kok bukannya aku ngejelek-jelekin orang Indonesia, bukan, tapi aku cuman mau lihat coba aja pakai pemikiran tuh kayak mana sih orang-orang yang bergelimpangan tuh loh, kok di Indonesia nggak ada. Terus apa tuh yang dia lakuin itu gitu loh. Kalau yang aku riset tuh kayak gini, itu kayak ada istilahnya apa, aktor krisis gitu loh. Jadi kita tuh dibayar nih, kita tuh ini hidup nih kayak di film itu loh Gong. Kita nih ya sekarang nih kita nih lagi digerak-gerakin, dan aku juga dituntut arah tertentu tentu ya keinginan yang di atas itu loh. Dan
orang lain nggak tahu percaya apa nggak percaya gitu. Kalau aku sih percaya gitu loh. Jadi kita tuh biar dibikin takut dulu gitu loh. Terus yang kedua tuh langsung aja nih ya, kita tuh dibikin takut, terus disuruh di rumah aja, dulu disuruh lockdown. Terus dan lucunya lagi, kenapa kalau udah pakai masker perlu lockdown lagi gitu loh? Itu dah. Ya nggak? Terus sekarang Cina, kita tahu nggak video yang di Cina Yang tuh? lagi di kolam renang itu kan. Kolam renang party tuh. Itu party bisa ya. Sih, Indonesia. kapan? Coba banyak kok yang kayak gini loh. Yang kayak protes, yang kayak demo tuh. Contohnya Itali itu kan. Itali waktu itu udah Amerika sempat. juga masih. Gimana? Amerika ya. Amerika kan kalau Donald Trump kan Sudah udah pakai masker karena ya. sekarang Sekarang masih sih udah enggak. Udah nggak lagi. Bukan gini, Donald Trump udah bersumpah dia loh kalau dia nggak bakal nyuruh masyarakatnya untuk pakai masker. Tapi sekarang Tapi sekarang kayaknya enggak sih. Enggak, Ya, cuman itu dah yang demo-demo tuh demo apa namanya? Kan banyak tuh yang kayak Jerman tuh udah demo, terus Italia udah demo, apalagi Irlandia udah demo. Itu kayak gimana ya? ngekangan kayak dikekang itu jadi Iya kan? sekarang Nggak gini kayak orang Indonesia tuh masih kayak di tempatnya dia yang sama gitu loh. Dia tuh nggak mau Ada kayak betul. nonton berita di luar kayak sekali-sekali gitu loh. Terus percaya Ma- sama TV One. iya. Coba kayak bayangin mana ada sekarang media Indonesia yang bukan ngebahas sih, kayak Expose expose yang berita di luar negeri kayak Cina. Kok nggak ada berita kayak misalnya orang-orang mati lagi di Cina atau apa gitu loh. Kok sekarang malah fokus di Indonesia gitu loh. Dan satu-satunya lagi satu yang difokusin tuh ke Jering gitu loh. Dan aku juga baru sekarang aku bukan sadar sih ya, jadi lebih tahu gitu loh, Bung. Mungkin nggak tahu Dike gimana gitu loh. Kalau aku sih media tuh kayak bikin gimana ya? Senjata menurutku ya. Aku dari dulu sih kayak media itu adalah suatu alat yang kayak untuk menggiring opini masyarakat kepada pandangan tertentu jadi Iya, biar benar. sesuai sama mungkin Apa yang dia mau, ada gitu. sesuatu yang di belakang media tersebut. Ya benar. Ya aku juga Semua gitu. media sih kayak gitu sebenarnya Semua kan. media. Apalagi lagi enak-enaknya apa lagi digoreng-gorengnya Ya. gitu loh kan. Kasus sedikit ya langsung jadi ya Itu dah makanya kita tuh nggak bisa percaya. Itu dah kalau Jering bilang kan kalian nggak usah percaya sama WHO misalnya. Kalian nggak usah percaya sama aku. Nggak usah percaya sama Satria. Nggak usah percaya sama Jering. yang lain lah aja. Ya, kalian mesti riset gitu loh. Cari apa sebenarnya yang kita tuh mesti kayak nyari sesuatu yang bisa, misalnya kayak beli HP gitu loh. Kalau kita beli HP kan lihat spesifikasi gitu loh. Ya sama dah hidup tuh kayak gitu menurutku sih. Tapi spesifikasi yang ditunjukin pabrik itu kan belum tentu sama. Sama. Jadi Ya, kita benar juga harus kan. Kita riset ke yang udah pakai sebelumnya mungkin. Ya, benar. Contohnya misalnya ada Samsung misalnya. Samsung bilang kameranya 20 megapiksel. Misalnya ya, 20 megapiksel. Terus iPhone cuma 12 megapiksel. Sekarang lihat hasilnya dulu Hasilnya gitu loh. Gimana enakan itu. Aku bukannya ngejek orang gitu. Enggak, bukan. Cuman pakai perbandingan aja gitu. Yang lain masih tahu lah. Ya itu dah menurutku kayak aduh, sekarang tuh kayaknya udah bukan perang gini lagi nggak, Gung? Bukan perang senjata, bukan perang apa lagi tuh. Terselubung semua. Ya kan? Harus kayaknya media lah yang senjatanya buat dia kan. Yang aku cermatin sih dari gini, Gung, dari Pak Jenderal siapa? Dharma Pongrek itu loh. Tahu nggak ya? Nah, tahu. Pongrekun siapa tuh? Lupa aku nama Bapak Jenderal lu. Tentang apa? Dia sempat bilang mana dia oh ya benar, Pak Jenderal Dharma Pongrekun tuh, Gung, dia tuh sempat bilang tahun 2019 dia sempat bukan bikin sih, ada di acara kayak seminar di seminar kalau nggak salah. Dia tuh bilang nanti kita bakal melawan kayak ada wabah atau apa gitu loh yang bakalan terjadi di tahun ke depan nih. Dan dia udah tahu gitu loh. Dia kan dia kan cyber atau apa itu loh. Dia udah tahu. Dan dia salah satunya jadi panutanku gitu loh. Kayak dia tuh bisa ngasih
solusi gitu loh Gung, bahwa yang dia katain, yang dia bilang tuh sama kayak di media-media yang lain itu loh, yang aku ikutin dulu kayak dari 101 dan lain-lainnya tuh loh. Jadi ya itu dah yang dia bilang tuh kayak nanti tuh bakalan ada gini, yang pertama tuh vaksin gitu loh. Terus kayak pernah dengar nggak, vaksin habis masuk ke vaksin tuh ntar kayak bakalan mau ditaruhin chip gitu loh. Itu kan pernah dengar. Iya kan? Jadi sebenarnya tuh tujuannya itu tuh dari, ada yang bilang kayak elit global dulu. Jadi manfaatnya untuk suatu bisnis besar yang baru ini. Benar. Kayak dia tuh pengen jadi satu pemerintahan itu loh, satu agama. Bukan satu agama sih, kayak biar kita tuh takut kayak sama agama. Kepercayaan tuh kita tuh hilang. Dan aku harapin sih semoga aja di Bali ini nggak ada kayak orang-orang tuh yang takut, gimana ya? Bukan takut sih. Dia jadi bakalan lupa karena COVID gitu loh. Lupa beribadah, lupa sembahyang karena COVID gitu. Kan iya kan ya. Gimana ya? Kayak kita tuh kayak digiring supaya kita lupa sama Tuhan. Karena kan yang aku teliti sih, kalau elit global itu bukan elit global sih ya, atasannya tuh pengen bikin istilahnya itu kayak New World Order tuh loh. Jadi satu mata uang. Semua jadi satu pokoknya ya. Terus ditaruhin kayak chip gitu loh. Jadi kayak tuh bisa transaksi. Ini nggak tahu ya bener apa nggak yang dibilang nih ya. Tapi kan kita kan mesti tahu juga gimana kita tuh bisa mencegah gitu loh. Gimana caranya kita tuh menghadapi masa depan gitu loh. Jadi kita tuh yang pertama kita tuh dibikin takut nih. Takut, kalau udah takut yang salah satu yang dia pakai tuh ya corona ini dah. Ya, bisa kalau takut tuh pasti kita mudah percaya sama sesuatu. Benar tuh. Jadi kita tuh dibikin takut dulu, dibikin parno, abis itu kita digiring, pasti suatu saat nanti nggak tahu Indonesia bakalan wajib vaksin atau enggak gitu loh. Soalnya kan gini, disuruh pakai masker aja kita kayak aduh. Udah gimana? Ya itu udah, kita tuh kayak dipaksa gitu. Nah, sekarang kan dilihat masyarakatnya mau taat apa enggak gitu. Habis itu pakai masker tuh udah tuh. Nanti yang masih takut sama corona, kita wajib vaksin gitu misalnya. Kita udah divaksin dah. Misalnya kita mesti mau ke kemana misalnya sekarang nih, mau ke mall misalnya, udah divaksin belum? Kalau udah divaksin baru boleh masuk gitu. Sama kayak aku pernah kayak penyakit flu burung, SARS. Kayak flu burung itu kan sebenarnya dibilang lah, sebenarnya awalnya kan mirip sih. Mirip ya kan? Yang dibilang sama Siti Fadila. Dari awalnya kan sebenarnya sama, tapi sekarang kan nggak harus semua pakai vaksin flu burung. Benar. Yang terdampak ya mungkin kan. Dan yang parahnya lagi itu kan, ya ngomongin flu burung nih kebetulan nih. Yang bermasalah tuh kan waktu Ibu Siti Fadila jadi Kementerian Kesehatan ya. Kan beliau itu menolak WHO untuk membeli vaksinnya dia gitu ya. Nah, coba aja pakai logika lagi gitu loh. Kayak kenapa sih Gung? Kan flu burung aja Bu Siti Fadila itu udah berhasil tanpa vaksin gitu loh. Kenapa sekarang nih, bukannya aku ngejelekin pemerintahan sekarang gitu loh, kok sekarang nih malahan kita nih kayak dipaksa gitu loh. Digiring untuk percaya untuk bahwa vaksin itu yang penyelesai masalah corona ini benar tuh. Kenapa gitu loh? Kembali lagi kan suatu bisnis baru kan. Iya. Penghasilan jadi dari ya kita kan nggak tahu juga kan. Benar. Kok kayak gini juga sih, Donald Trump kan udah keluar dari WHO dia kan. Amerika kan udah keluar dia kan. Nah, yang jadi pertanyaannya tuh, WHO tuh siapa sih? Kalau seandainya dia memang bisa nyelesain masalah, bukan nyelesain virus ini itu loh Gung. Kan setidaknya dia tuh ngasih solusi gitu loh. Coba kayak kalau tanpa ngeluarin uang gitu loh, kan semuanya tuh kan ujung-ujungnya ke uang. Ya enggak? Apa? Salah satunya apa? Ya vaksin, kan vaksin dari WHO misalnya itu loh. Pasti butuh uang kan? Iya kan? Kan kok ujung-ujungnya tuh malahan ke uang gitu loh. Dan lucunya itu dah, kenapa aku sempat sih nonton dulu si David Icke tuh loh. David Icke tuh dia tuh kayak dia dulu kalau nggak salah tuh dia tuh sempat jadi pembawa acara TV itu loh di luar negeri. Jadi dia tuh kan diwawancara ini sama kayak gini nih.
diwawancarai nih sama London Real namanya, London Real TV kalau nggak salah. Jadi lucunya gini Gong, dia tuh bikin ngasih kayak penjelasan tentang corona dan lain-lain gitu loh. Oke, videonya tuh di banned gitu loh. Sama sih kayak Kok malahan kita berpendapat tuh malahan di banned gitu loh. Contohnya kayak ya Jering misalnya, dia ngasih kritik, kok malahan di sebenarnya bui. kritik kayak gitu sebenarnya kan harus ditimpa kok emang nggak benar itu. Benar. Jadi sebenarnya ditimpa sama fakta yang ada. Iya ada, sebenarnya. benar kan. Bukan malah kayak langsung ke pidana. Pidana ya. Kayak pidana tuh pendekatan terakhir suatu masalah. Salah sebenarnya gitu kan. baru pidana itu ya. Selesaikan lah, misalnya mungkin dari pihak ID itu menanyakan Hmm. perkataan tersebut ke pihak Jering. Benar. Tapi kita kan nggak tahu juga, kita nggak bisa untuk menjudge suatu instansi juga kan. Ya. Karena bisa dibilang kayak instansi itu nggak salah, oknumnya. Oknum di baliknya Balik. itu ya. Kayak kemarin ini kan corona ini dijadiin, kan sempet tuh viral dulu juga omnibus law tuh. Omnibus law. Benar nggak? Ini dijadiin Kayak pengalihan isu loh. pengalihan isu juga ya. Dan kita juga nggak bisa demo juga kan ya, karena aturannya di rumah aja Di gitu rumah loh. aja, terus social distancing. Social distancing kan gila kan. Kita kalau bisa misal pakai logika lah, kok malahan di momen-momen ini nih dijadiin kayak waktu yang waktu tepat yang untuk tepat, iya. menimbulkan omnibus law. Bahwa nggak pakai masker denda 100.000 gitu. Iya benar. Kiranya sekarang masyarakat lagi pada saat Lagi susah. Sebenarnya kan dari pemerintah jika ada yang nggak pakai masker dihimbau untuk pakai masker atau nggak diberi masker kayak gitu. Gitu ya. Dan Dan malah denda 100.000 sedangkan harga masker yang anggaplah 5.000 sebenarnya bisa lah masyarakat beli bisa malah ya, denda. ya. Sedangkan masyarakat sekarang kan tahu lah di Bali bagaimana kan, Iya benar. bergantung banget sama pariwisata. Ya. Dan bukannya gimana ya, kayak pemerintah tuh malahan, bukannya aku gimana, tapi kan kayak kita tuh malahan bukan dimiskin-miskinin gimana kayak Jadi dipaksa untuk seperti dia malah seperti apa yang dia mau gitu lah ya. kayak makanya pada saat ini adalah seni-seni untuk bertahan hidup Tuh, sebenarnya. iya, tuh udah kok malahan kita nih gimana kayak di penjara gitu loh. Ya. Dibatasi lah. Dibatasi. Paling awal-awal kayak pantai ditutup Tutup lah. ya. Awal baru kayak Padanggala gitu ditutup. Sebenarnya kan mana ya? Sedih sebenarnya tuh. Dulu tuh juga waktu di Kintamani kan dulu rame di Kintamani tuh. Baru awal new normal lah. Normal rame Sekarang kan. kesana dimintain uang lah. Abis itu kayak aku sempat baca sih di Instagram tuh yang dibilang wajib bawa surat rapid test. Tiba-tiba sepi sih. Karena itu apakah menghancurkan suatu Pendapatan masyarakat di sana kan kayak yang baru kasihan. bangkit, berusaha bangkit, rame-rame dihancurkan waduh lagi, kan kasihan banget gitu. Tidak, aduh. Gila. Pemerintah tuh kebijakannya lebih berpihak kepada yang mempunyai kuasa. Kuasa itu ya. Itu dah yang berkuasa itulah yang menang kalau Yang salah. ada sekarang. makin ada, yang nggak ada tambah nggak ada. Ya. Menurutku sih Gong, kayak corona nih memang dibikin ekonomi hancur, terus kita tuh biar bisa ngutang juga gitu loh. Kita nih kan kemarin tuh kan waktu ada corona tuh kan tiba-tiba Kementerian Keuangan kan Indonesia minjem uang lagi kan di IMF gitu loh. Supaya buat menanggulangi. Iya. Sebenarnya yang mesti ditanggulangi itu kalau kita, menurutku ya, kalau kita lagi ekonominya susah, menurutku ya kelaparan yang mesti ditanggulangi gitu loh. Bukan dari lapar tersebut yang menimbulkan. iya benar. Satu, kalau kita udah lapar tuh suatu saat kriminal pasti bakal banyak gitu loh. Terus pencurian, terus apalah itu, penipuan pasti bakal banyak yang bakal terjadi. Buktinya kalau kayak ini di Bali kan pas pada saat dirumahkan semua bukannya makin sepi atau bagaimana, malah Iya. tingkat kriminalitas kan semakin Tinggi, ya, gara-gara benar. banyak masyarakat yang tiba-tiba yang sudah dapat pekerjaan tidak bekerja lagi kan, karena dirumahkan tersebut tidak dapat tanggungan Iya. kayak gini. Benar sih. Dan kasihannya, lebih kasihan tuh kayak kan katanya wisatawan mancanegara tuh diundur lagi ya. Dan itu tak baca tadi Ya, kalau nggak salah gubernur menyalahinya ke masyarakat lagi yang tidak
mau apa tertib ya, Iya, gara-gara nggak tertib tuh ya. kembali sebenarnya Coba ntar misalnya nih aku nggak tahu nih main apa uangnya tuh kemana itu loh, kayak misalnya kita nggak pakai masker nih ditilang, siapa nilang misalnya polisi misalnya, anggaplah polisi dulu polisi kita santai. kan nggak tahu ya. Ya nggak tahu, jadi itu ntar uangnya tuh gimana tuh ya, Nah, dibawa ke pemerintahan apa gimana? Nah, Bukannya- karena kejelasannya cuma Ya. kejelasannya sampai didenda sebesar 100 100.000 ribu tersebut gitu kan. Dan bukannya Indonesia kan juga udah minjem uang nih di bank lah buat krisis ini lah gitu. Kok sekarang nih di Bali malahan kita tuh kayak diwajibin rapid test, yang kayak Bijering bilang tadi itu kan Indonesia udah punya banyak anggaran gitu loh. Kenapa masih di Bali terutama kan kemarin Papa Koster bilang Bali wajib apa rapid test ya? Tes. Ya itu Kalau dah. mau ke Bali ya? Ya itu dah. Kenapa gitu loh? Bukannya kita udah ada anggaran kok mesti bayar lagi, keluarin uang dan ujung-ujungnya kan semua itu tentang uang gitu loh. Ke Bali gimana ya? Kayak solusi suatu masalah tuh sekarang kembali ke uang jadi. Ke uang ya. Itu dah. Gimana ya? Dulu kita di SMP gimana kok? Kayak duduk di depan gue ya. Ya. Aku duduk main lagi sama Vera ya. Awal-awal. Ya. Paling tegang dulu ya duduk. Pikir-pikir enak ya. Sebenarnya cuma nyebantu ya. Cuma deh. Belum mikir apa. Kira bangun pagi sekolah. Dan lucunya sekarang nih Gong, kayak kenapa kemarin aku singgung dikit ya, yang champion tuh kan bisa dia ngerayain apa itu karena ada apa duit taruhan atau apa Nah, bandar-bandar betul. dan yang perbandingannya tuh sekolah itu loh. Kenapa kok anak-anak SD sekolah, anak-anak SD terutama tuh SMP SMA, kenapa kok malahan nggak boleh di sekolahin loh, masih sekolah daring, apa istilah daring tuh ya? Kayak online tuh ya. Daring itu ya, itu dah Sebenarnya kayak online tuh juga banyak keluhan dari masyarakat. banyak juga. keluhan kan ya kan. SPP mereka tetap bayar, Mereka tetap bayar, untuk tapi online tersebut membutuhkan suatu Kuota, kan? Kuota itu memerlukan uang, Uang, gitu kan? kan. Terus Sedangkan dari orang tuanya susah untuk mencari benar. pemasukan di saat-saat kayak gini kan. Iya benar. Itu kan kayak gimana ya? Kita tuh kayak ya Yang kayak gitu disuruh imbauan aja itu loh, ya nggak loh? ya kayak gitu sebenarnya pemerintah tuh sebenarnya paham gitu. Paham gitu loh, harusnya mendengar aspirasi rakyat Ya, gitu. bukan Kita malah- juga bayar dia dari pajak kan buat dia gitu loh. Iya. Kok masyarakat contohnya Jering dah, kok di saat kita mengkritik malahan kita tuh malah dibungkam Dibungkam. gitu ya. Nggak? Emang kayak kok kita ingin menyampaikan suatu hal yang tidak sesuai dengan gini pemerintah tuh emang kadang-kadang emang agak sulit kan. Iya. Bilang lah kayak kita kan sempat ada kayak film tentang dokumenter biru. Mana ya? Biru. Hah? Cluenya biru. Tebak-tebakan nih guys. Apa ya? Cluenya biru. Gila. Aku di giniku gitu, di snapgramku gitu. Watchdog. Oh, Watchdog tuh. Yang mana nih? Sexy Killer. Oh, Sexy Killer dia. Killer Gimana? kan? Gimana? Itu kan mengungkap kayak jaringan bahwa siapa pemegang-pemegang tertentu dari kekayaan Indonesia Siapa yang dulu? pengaruh. Dari itu kita kan anggaplah aku nih. Dari itu udah tahu seberapa bahaya sebenarnya batu bara Batu bara Mm. yang di Freeport tuh apa Ya. ya? Oh, Enggak, yang kan? pembangkit listriknya. Hah? Gimana tuh aku? Seberapa belum- bahaya? Kan seberapa bahaya itu kan? Kayak ada Sexy Killer ini kan kayak dia mengungkap apa ya dibilangnya kayak keburukan pemerintah loh bahwa semua itu tersusun hanya untuk mendapatkan uang. Oh gitu. Dan menurutmu gimana Gong? Kita kan bersosmed nih ya, sosial media gitu loh. Menurutmu gimana? Kayak kita tuh sama nggak yang kirain kita tuh kayak dimanjain tuh kayak dikasih aplikasi gini, kasih Instagram, terus dikasih TikTok gitu loh. Ya. Kan tujuannya tahu nggak apa? Ya. Supaya kita tuh kayak biar lupa nggak sama kita tuh lagi dijajah gitu kan, supaya kita tuh sibuk lihat cewek yang lagi main TikTok goyang-goyang gitu loh. Sebenarnya kayak gimana? Sebenarnya sosial media tuh kayak suatu power yang baru tak lihatnya. Ya. Sebagian tak pandangin sosial media itu adalah suatu power yang baru. Untuk misalnya anggaplah kayak sempat kan ada kasus cowok yang ngelindungin ceweknya dari begal. Ya. Yang benar begal itu dibunuh. Jadi dia bisa
karena cowok ini ngelawan begal itu, jadinya begal ini kan kena tusuk tuh gimana Pak meninggal. Ya. Lupa kan sistemnya kayak gitu. Ya. Dan yang malah disalahin tuh yang cowoknya nih sama pihak kepolisian. Sejak diangkat berita tersebut, jadinya nggak jadi yang cowoknya disalahin, malah dapat apresiasi gitu ya. Tapi kalau sebagian orang sih menurutku kita tuh memang digiring supaya menurutku ya kita main sosmed supaya kita sibuk sama ini dah sama corona nih, maksudnya biar kita tuh nggak tahu apa sih sebenarnya dibaliknya ini gitu loh menurutku sih. Tapi orang-orang lain ya seangkatan kita ya nggak tahu lah, maksudnya dia apakah dia masih mentingin diri sendiri atau udah gimana gitu. Tak lihat nih sekarang ya, Ya. orang-orang anggaplah kayak angkatan muda kayak kita nih nggak mentingin ya. Nggak mentingin negara ya, nggak mentingin lingkungan ya kan kayak kejadian di pemerintahan ya. Tapi aku sekarang nih justru karena kejadian sama diri aku gitu loh, makanya aku tuh kan itu udah mulai terdampak kan kita kan ya kalau benar kita mengabaikan hal itu ya. Contohnya gimana, misalnya sama orang yang kita sayang dan misalnya gitu loh susah ketemu oke. Jadi gimana ya, kita mau kita berbeda pendapat gitu loh, tiba-tiba pendapat kita tuh kayak nggak sama gila. Sakit nggak? Bukannya aku bilang hidupku paling benar, enggak, tapi ya aku cuman berusaha aja gitu loh. Bukan aku sama dia, tapi ke semua orang juga gitu loh, supaya kita nih biar nggak terlalu gampang diarahkan gitu loh. Sistemnya gini, kita boleh nggak percaya sama konspirasi ya, tapi kita boleh juga nggak percaya sama apa yang dia bilang ya. Bener tuh pas itu paling tepat tuh lah. Atau balik gini ya, kita perlu tahu konspirasi, kita perlu juga tahu dia yang di pendapat orang lain tuh ya. Benar gitu. Bukan malah kita sih, kalau dari aku nih nggak terlalu kayak pendapatku paling benar nih tentang misalnya tentang corona nih, pendapatku paling benar lah gini. Oh ternyata aku yang paling benar kok ya. Aku nggak menuntut ke hal itu loh. Kayak sering nih ngomongin tentang itu. Oh ya, kalau aku mikir oh ya sih, masuk akal yang masuk kita akal juga pakai logika lah kan ya. Masuk akal kan. Tapi kita nggak boleh juga nggak nerima dari sesuatu yang beda gitu. Ya benar. Oh ini beda lagi masukannya gitu. Ya benar. Kembali ke individu masing-masing nerima atau enggak itu sebenarnya. Tapi nggak boleh ngejelain yang nggak kita terima. Itu ya. Dan yang menurutku sih yang paling kerasa tuh kayak dipikir-pikir tuh kayak gini. Gini, ada suatu orang A pacaran sama orang B gitu loh. Si cowok sama si cewek dah ya. Si cowok nih dia orangnya baik gitu loh. Tapi yang cewek dia dikasih sesuatu yang buruk sama teman-temannya dia. Padahal teman-temannya dia tuh iri melihat si cewek ini pacaran sama si A, cowok itu. Jadi kita tuh nggak bisa, menurutku kayak nggak bisa kita tuh percaya sama apa yang orang lain bilang gitu. Kita tuh mesti tahu gimana sih karakter orang ini gitu loh, biar nggak salah paham gitu loh. Kan kita tuh kalau sekarang nih kita tuh yang aku rasa nih di COVID ini kita tuh terlalu percaya sama apa yang dibilang sama pemerintah. Padahal sebenarnya banyak banget gitu loh sumber-sumber yang mesti kita tahu gitu loh. Harus kita percaya langsung kan. Iya benar. Kayak kita menilai suatu objek itu harus kita mengetahui objek tertentu. Benar tuh. Bukannya kita dapat cerita dari orang lain sebenarnya. Iya benar. Sebenarnya itu udah balik lagi ke corona ya gue ya. Ini tuh aku tuh bener-bener heran ini gue sama penyakit ini loh. Sebenarnya bukan penyakit sih menurut gue ya. Kayak gini loh. Permainan. Oke, permainan ini drama ya menurutku ya. Besok viral. Jadi gini, pertama kita dibikin bisa diingetin ya omonganku ya. Kita dibikin penyakit yang kita bawa tuh, yang biasa kita kena itu loh. 1 corona ya, 1 pilek. Aku udah sempet waktu itu searching kan di Google, pilek, tenggorokan kena, habis itu sesak napas gitu loh. Ya kan? Udah tuh kan. Itu semua orang tuh menurutku bisa kena gitu loh. Itu suatu gejala yang lumrah gitu loh. Ya yang lumrah. Kok pakai alasannya tuh bukannya gimana ya? Kok pakainya istilahnya itu gitu loh. Dan kenapa kok nggak kayak misalnya penyakitnya tuh kayak nggak bisa bangun misalnya. Kan keras, ketahuan kan. Oh ini kena penyakit gini gitu misalnya. Nggak bisa bangun, nggak bisa jalan lah atau apa gitu loh. Kalau yang ini kan
semua penyakit semua orang bisa kena gitu loh. Gejalanya nggak pasti. Gejalanya nggak pasti. Dan yang kedua tuh kita dibikin untuk jaga jarak, ya kan, jaga jarak termasuk jaga hubungan juga. Nggak bisa pelukan men, nggak bisa pelukan, nggak bisa apalah itu, udah. Habis itu yang ketiga disuruh pakai masker. Kalau disuruh pakai masker tuh menurutku Gungnya, masa yang aku nggak ngerti tuh orang-orang yang olahraga, padahal kita tuh udah tahu kan. Kalau masalah maskernya, Ya. kembali lagi ke jering ya. Jering ya. Dia Dia nggak pakai masker loh. nah itu dah Nggak pakai nggak masker. pernah pakai masker. Ya benar. Terus bersosialisasi dengan orang-orang banyak. Apalagi sempat di Twist Bar dia Ya. yang sana tuh nggak pakai masker semua kan dia Iya konser benar. nyanyi. Ah benar. Nggak Di apa? swab loh. Di swab ya. Nggak di rapid tuh. Nggak di rapid. Nggak di rapid. Ya. Di swab tuh. Ya ya. Ternyata Apa? negatif. Negatif bro. Kan jadi kita mesti pakai logika lagi gitu loh. Dia aja nggak pakai masker, terus nggak apa-apa gitu loh. Tapi kan ada lagi alasannya lagi Gong, imun tubuhnya dia baik dibilang. Kan aku ngeliatnya kok penyakitnya nih loh, kayak kok kita gini dibilang gini gitu loh. Ini tuh sebenarnya kayak Pembantahan tertentu sama opini kita. opini gitu ya. kita ya benar tuh. Kayak kita tuh digiring, oh ini orangnya gini, jangan-jangan gitu. Misalnya nih satu keluarga ada orang tuanya atau anaknya yang kena COVID nih. Aku yakin Gong, satu keluarga tuh dibully. Benar nih. Dijauhin. Dijauhin. Nah, dibully mungkin dari kalau di Bali itu paling dijauh kayak gini. Iya, Jaga jarak tuh ya. benar tuh. Gila, aku tuh ini nih Penyakit itu tuh malah tekanan tertentu. ya, tekanan kan? batin. Terus kita misalnya pakai masker ya, itu kan terus-terusan pakai masker nih, berolahraga nih sambil pakai masker itu loh. Naik sepeda pakai masker. Naik sepeda meninggal. pakai masker meninggal. Ya. Itu kok apa media-media tuh nggak pernah bawa ke TV gitu loh. Ya nggak? Dan kenapa kok orang-orang tuh dulu sih zaman-zaman sepeda tuh, bukan aku sombong apa gimana ya, kok nggak boleh sih pakai masker menurutku sih ya. Tapi kan kalau misalnya kita sesak tuh kan, Aslah. kalau udah mati nanti apa dibilang COVID dibilang kan gitu kan. Balik kayak ini kayak yang tak tahu nih ya, orang meninggal. Kenapa mesti di rapid test lagi loh? Iya. Nggak di swab lagi. Padahal udah mati kan ya. Udah meninggal loh. Kenapa ya? Dari segi kayak udah telat loh, sebelum kan swab itu kan nggak hari ini jadinya. Ya. Langsung orang meninggal Iya. di swab dari tanpa sepengetahuan keluarga, Keluarga, biasanya ya, gitu kan. Udah orang mandiin itu kan pasti kok Ya. dianggaplah kita kepercayaan kita kan Hindu nih, Bali. Mandiin itu kan pasti kita menyentuh gitu. Iya, benar-benar. Nah di sana tuh bagaimana? Hmm. Baru beberapa minggu kemudian baru keluar swabnya Swab, ternyata positif lah. Terus ujung-ujungnya kita nggak semua tuh ya. Gimana? Dan kasusnya yang paling parah tuh yang waktu di Bangli itu tuh, Nah, itu ya, kan satu desa. penipuan kan? Katanya kan apa rusak ya? Ya, alatnya rusak kan? Nah kan. Dan lagi satu gue Kok hilang tuh? kok hilangnya nggak di Nggak di-expose lagi kan? Ya kan? Bagaimana kan? Bagaimana ya tuh? Gimana? Ya mungkin hilang atau gimana kan dari sepengetahuanku sih ya, Ya. belum ada lagi tak lihat tuh gini ya. Apa namanya? Kayak kasus itu diangkat lagi. Diangkat lagi nggak ada kan ya? Karena mungkin media menurutku ya takut dia gitu loh. Kesengsaraan tuh emang harus paling bagus di media. Iya, dan Paling laris. pokoknya bikin ketakutan aja dah. Terus dulu yang Paling dibilang laris. apa, gini nih lagi satu nih biar nggak lupa. Tahu kayak waktu presiden Tanzania apa apa kan pepaya sama kambing tuh loh, kan dites tuh, Wah. kan dibilang positif. Astaga. Pepaya loh dites tuh, Ya. tapi nggak ada di expose itu loh di media tuh anehnya itu loh. Kok dia tuh malahan apa lagi hot-hotnya itu baru Kayak gimana? gitu. Media tuh menggiring opini ketakutan. Iya benar. Karena ya kayak gitu tuh yang laku di masyarakat. Benar. Dan waktu itu juga sempat gedung CNN di Amerika apa di mana tuh luar negeri itu di demo Gong. Karena yang ada yang bilang sih yang punya CNN dan lain-lain tuh elit global gitu. Jadi elit global inilah contohnya misalnya keluarga Rockefeller atau Rothschild tuh loh. Itu kalau gue pernah denger tuh kayak gini. Aku nggak ngomong gini tapi aku gimana ya? Sempet nyari juga gitu loh. Kalian boleh cari juga apa yang kita omongin gitu loh. Kita kan nggak memastikan juga Memastikan bahwa kita benar, ya. Kalian bisa membantah Ya, gitu. sudah. Jadi dia itu kayak gini Gong.
dia yang punya elit global nih udah bilang, dia yang punya media, terutama CNN gitu loh. Nah, kenapa CNN di demo? Karena dialah yang, misalnya CNN luar negeri nih masih berita tuh gini. Tiba-tiba nyambung ke CNN yang lain. negara lain itu. Misalnya seandainya ya, presiden atau siapapun itu, dia tuh dibunuh sama seseorang, tapi media angkatnya tuh dia dibilang bunuh diri, itu kan fatal, Gung. Ya nggak? Seandainya itu udah, misalnya sering kok pasti kejadian media tuh salah ngasih berita gitu loh, ya nggak? Misalnya keluarga kita tuh mati kena stroke misalnya nih, tapi media bilangnya COVID, ya nggak? Kan bahaya gitu loh. Jadi kita tuh ujung-ujungnya pasti nonton berita kan, terus bisa aja kan suatu saat nanti pasti bakal ada yang ngebantah gitu loh. Oh ini sebenarnya bukan COVID tapi kena penyakit bawaan gitu. Sudah yang menurutku jadi masalah gitu loh. Kayak media tuh bermata dua loh, kalau percaya bahaya juga. Ya. Nggak percaya nggak dapat informasi. Ya itu udah. Kayak itu udah dia yang megang segalanya. Jadi dia tuh bisa gerakin apapun yang dia mau gitu loh. Makanya yang aku bilang tuh gerakin suatu golongan yang percaya sama dia. Ya benar. Makanya aku bilang media lah senjata utama sekarang. Bukan lagi ya, perang-perangan atau apapun itu. Iya. Yeah. Dan ada lagi satu nih, Gung. Kita nih di Indonesia ya. Kan kalau misalnya ngomongin apa nih, misalnya korupsi dah bilang, Gung. Waktu kita mau jadi DPR kan pasti dibacain apa? Nah, apa namanya itu? Sama hakim apa? Sumpah itu loh. Nah, belajar aja dari sana. Coba. Tuhannya dia Tuhan aja. Gimana aja ditakutin. Dan saya jelaskan kenapa Indonesia tidak maju, kenapa Singapura maju, kenapa Korea Selatan maju, Taiwan maju, Israel maju, karena ada yang mereka takuti. Taiwan takut sama Cina, daratan. Korea Selatan takut sama Korea Utara. Singapura takut karena dia adalah mayoritas orang Tionghoa di tengah lautan Melayu. Israel takut dia berada di tengah lautan Arab. Kalau dia nggak hebat, dia dikeremus. Indonesia, Tuhan pun tidak ditakuti. Ya. Jadi kalau Anda mau tanya kenapa nggak maju kita, Tuhan pun tidak ditakuti. Coba lihat orang yang masuk KPK. Semua berdari sumpah di bawah kitab suci atau berpegang pada Bible. Sudah itu dia langgar, dan dia tidak takut sama Tuhan. Satu bangsa yang tidak ada yang ditakuti tidak akan maju. Ada yang sempat ngomongnya di TV One ya? TV One ya. Tuhan ya nggak dipercaya. Saya nggak ditakutin dah bilang. Nggak ditakutin lah. Gimana takut sama orang lain? Itulah yang sebenarnya menurutku terjadi di Indonesia nih, Ci. Sama kayak sekarang nih COVID, ngomongin COVID dan misalnya kita terlalu takut sama COVID gitu loh, sampai kita tuh bisa takut sembahyang di pura, takut sembahyang di sini, sampai kita tuh lupa gitu loh sama apa yang diciptain sama Tuhan gitu loh. Ya nggak, bener nggak? Kita tuh sebenarnya itu udah dibuat supaya kita tuh satu lupa sama Tuhan, kita lupa sama negara kita sendiri, kita lupa sama pemerintahan kita. Caranya dengan apa? Bikin ketakutan lah, bikin Instagram buat liatin selebgram yang main goyang-goyang gitu, habis itu sibuk liatin TikTok. Makanya sekarang nih di Indonesia tuh kayak kurang ada JRX gitu loh. Ya kayak yang berani mati kayak JRX gitu loh. Aku berani menyuarakan aspirasi yang dia sebebas di. Benar. Itu dah. Ya kayak gitu malah dibungkam. Dibungkam kan ya kan? Kayak dibilang Fahri Hamzah ya. Fahri Hamzah ya. Yang sama di Hotman Room ya. Ya. Yang di sana tuh dah. Bahwa jering itu sebenarnya kan baru-baru lagi jadi kenyataan yang dikatain jering. Yang ibu yang anaknya meninggal. Benar tuh. Bayinya meninggal. Semoga kan dia sempat bilang semoga nggak ada lagi. Ternyata baru ini ada lagi. Itu balik lagi Gong. Sebenarnya yang jadi masalah tuh siapa sih Gong? Jering atau ID atau pemerintahan atau siapa gitu loh. Kalau Jering kan yang dia takutin syarat rapid test waktu melahirkan itu kan harus nunggu hasilnya. Terus di luar kan kayak misalnya ketuban pecah itu kan ini berbahaya fatal kan. Sebenarnya kalau menurutku sih
kalau Jering ya, dia seharusnya diajak debat sama ID menurutku. Bukan debat sih tepatnya. Bukan debat ya. Mungkin mereka berdua tuh sharing. Sharing ya, Bahwa kalau benar. misalnya Jering tuh nggak terima sama pendapatnya ID. Iya. Bahwa ID tuh bisa nyampein fakta. Fakta. Biar Jering itu bisa menerima sama fakta. Iya, sama benar. faktanya itu gitu. Bukannya malah tak pendapat langsung ke langsung hukum. Ya kan? Mainnya tuh. Kan ngeri gitu. Bahwa gimana ya, kembali lagi Kak, Indonesia ini negara demokrasi loh. Kasih kan ya. Pendapat tuh bersuara tuh sebenarnya kan Bener. suatu yang nggak dilarang gitu. Larang, ya. Yang nggak kriminalisasi. Iya. Malah sekarang kita ini berpendapat Beda. dengan suatu hal Oh ya. yang tidak sependapat dengan orang lain atau masyarakat banyak, Ya, pasti ya. kita dikriminalisasi kan. Kriminalisasi ya, benar. Banyak buktinya. Banyak buktinya tuh ya. Benar. Termasuk Ahok juga. Mungkin karena lagi. politik kan ya. Kasus lama. Kasus lama ya kan ya. Negeri ngeri ya istilahnya. Kayak gimana? Sekarang hati-hati dengan ucapanmu. Iya benar. Kayak aduh. Gini mungkin aku sempat bikin kan, mungkin pemerintah tuh maunya kita tuh sibuk sama itulah. Sama apa misalnya sama main TikTok lah atau apalah gitu menurutku sih. Supaya kita nih lupa sama kenyataannya. Kasus ini Kak, corona ini makin banyak loh di Indonesia Benar. sebenarnya kan. Iya. Sebenarnya Kak, kalau pemerintah menyalahkan ke masyarakat, kembali lagi masyarakat itu kan tanggung jawab pemerintah sebenarnya. Iya benar. Tapi kok malahan kita tuh kayak Kita menjadikan kambing hitam Kambing bahwa hitam, ya. kesalahan corona ini menyebar nih karena kesalahan masyarakat. Iya. Nah, bahwa sebenarnya kan kayak suatu hal yang terjadi ini sebenarnya kayak masyarakat tuh kan tergantung pemerintah juga. Pemerintah sebenarnya. ya benar. Bagaimana pemerintah begitu masyarakatnya Dekat ya sebenarnya. benar. Kita juga nggak bisa gimana ya, kayak kita nggak bisa lah berpendapat tentang pemerintah kalau kita posisi mereka, kita nggak tahu kita bakal gimana juga kan. Iya. Makanya kita milih mereka sebenarnya. Benar. Karena kita merasa mereka tuh pantas. Atas ya. Tapi Ternyata makanya lagi kita lagi. iya kan. Aduh, kita nih kayaknya mau dijadiin kayak robot gitu loh, Gung. Disuruh A gitu menurutku sih ya. Sebenarnya. Padahal tapi kok manusia sekarang tuh kayak gitu sih, kayak Ya. sebenarnya kan negara demokrasi itu Ya. menerima suatu aspirasi loh. Aspirasi masyarakat lah ya. Padahal ya benar sih. Bayangin ya kayak di Indonesia nih kayak demo tuh dianggap suatu hal yang buruk sih. Buruk. Ya kan? Iya. Kayak pas demo mahasiswa turun ke jalan banyak-banyak tuh. Waktu kapan nih? Tahun lalu lalu. mahasiswa yang Waktu Pilpres atau apa? bukan tentang undang-undang gitu tuh, banyak yang turun ke jalan mahasiswa. Perbaikan undang-undang apa ya? Kok yang Revisi itu? revisi revisi undang-undang. itu ya benar. itu bagaimana? Malah mahasiswa yang turun ke jalan gitu malah dianggap buruk kan? Buruk ya. Padahal sebenarnya itu Menyuarakan aspirasi Dan ya. dibilang kalau Benar. mahasiswa itu adalah ujung tombak atau lidah penyambung rakyat Rakyat sebenarnya. ya. Sama seperti Jering misalnya. Sekarang nih kayak bergeser lah dari luar PPI Jering dia kayak Ya. bergeser Ya. mahasiswa tuh ke bukan untuk menyuarakan aspirasi rakyat, malah untuk ke Ya. bagaimana mahasiswa tuh bimbing pola pikirnya untuk ke lebih ke cuan Oh, ya, gitu sekarang ya. kan ke ekonomi lah Ekonomi dibilang. ya. Jarang untuk ke yang kesejahteraan tuh jarang ya. sekarang tak lihat ya. Tapi mungkin ada sih beberapa mahasiswa yang kayak gitu masih nggak nolak sih, masih banyak sih Masih banyak. mungkin yang kayak gitu, tapi kebanyakan itu bisa ditutupin sama yang kayak gitu, yang nggak kayak gitu. Ya. Mau minum lagi nggak lo? Ya. Lah. Biar lancar lagi. Nah, sehat. Cerah. Dia Kak. Kayak nih. Dia lagi. Arak deh. Arak Karangasem. Iya. Kan kata Pak Koster gue kalau Legal. pakai arak tuh buat cara apa? Arak dihirup-hirup. Jadi untuk apa namanya? Apa ini? Yang arak dulu. Masa kayak Iku tuh. Pak Koster bilang kan terapi arak. Jadi sebelum tidur araknya dihirup-hirup. Ada tujuannya sama COVID gitu loh. Coba aja kita lihat nanti postingannya Koster. Aduh, sambil dia promosi gitu loh. Ya karena Ya. dia ngelegalin arak ya. Iya, siapa tahu dia jadi bisnis arak keluar Indonesia, bukan luar Indonesia, ke luar Bali kan lumayan gitu loh. Nah, sih kayak sekarang tuh kan anak tuh kayak dijadiin koktil nih, jadi Iya. sumber pendapatan baru, kayak terjadi suatu lapangan pekerjaan baru Kerjaan jadi baru sih, benar sih. untuk teman-teman kita yang jadi bartender, Benar, jadi iya, bisa sana benar. lari ya lo. Benar, bagus juga sih. Sejak itu aja sih bagusnya Iya kayak Pak Koster. Sekarang dia malahan gimana? Ya kebijakannya mas
nggak pakai masker atau 1.000 ini patut dipertanyakan sih dari Iya. masyarakat kan banyak penolakan Banyak sebenarnya. penolakan. Nanti aku mau bikin juga videonya gue. Komen-komen di Ya, seru. berita-berita dulu. Oh, yang di Instagram tuh kan misalnya info pasar dan pasarno atau dan lain-lain dulu. Jadi seru kayaknya kalau dibaca tuh satu-satu apa. Nah, kita nanggepinnya gimana Kayak kita nanggepinnya gimana gitu. Oke. Jadi ada lagi satu yang mesti aku tanyain. Kita tahu nggak kenapa bisa Cina yang jadi negara pertama yang kena COVID tuh? Menurut Ki apa? Gimana ya kalau sebenarnya kalau di Manado ya kan masalah hewan kan Ada Manado juga kalau ada kelelawar SDM. juga Nah, dimakan kan ya. Tapi kok nggak ada biasa di Manado aja. kan. Bener tuh, bagus. terus kayak di bilang kok tempat kotor bilang lahirnya COVID nih tapi COVID. kayak adalah saudara-saudara kita yang kurang mampu kayak Iya. di Jakarta dia bilang kayak di bawah jembatan gitu Sehat sih. masih sehat kan Nah, Iya. Cuman mungkin kelaparan atau apa Ya. aja kan bisa aja. kan masalah utama mereka bukan COVID tapi Ya, kelaparan kelaparan kok bisa tiba-tiba ada COVID di Wuhan kan ya. Wuhan. Ya. Tapi menurutku sih juga karena gimana ya, di sana tuh kan Cina tuh menurutku, aku kan sempat ke Cina juga gue. Aku ke Guangzhou sih. Guangzhou tuh jadi di sana tuh kayak orang-orangnya tuh semuanya taat sekali dari parkir motor, dari kan di sana tuh parkirnya tuh parkir motor listrik loh. Rapi sekali. Abis itu orang-orangnya semuanya jalan kaki. Gimana ya? Kayak nggak seburuk nggak pandangan seburuk. media sebenarnya ya itu udah di sana mungkin Cina dijadiin kedok tuh menurut aku karena dia orangnya taat. Nah, terus yang kedua dia mereka dia tuh siap dari segala hal, dari teknologi, infrastruktur atau apapun. Buktinya aja dia tuh bisa bangun rumah sakit bangun rumah sakit dalam 2 minggu pas 1 minggu. ya, Ya kan? waktu cepat Waktu tercepat di dunia kan, siapa yang bisa kayak gitu selain Cina kan? Dan dia juga bisa taat lockdown. ya Karena apa? Ya mungkin jaminan dari jaminan pemerintahnya udah kan pasti. pasti loh. Dan yang gimana ya, kita tuh seolah-olah negara-negara lain tuh disuruh biar lockdown semua gitu loh. Padahal Ini tidak menerapkan kebijakan seperti di sana. ya benar. Di sana kan lockdown tapi ditanggung nggak sih? Ditanggung Kalau kayaknya, nggak, iya ditanggung sih. Kalau enggak kan Gimana mungkin sih? gimana orang di sana itu. Dan hebatnya juga sih, sebelum ada corona tuh dia udah beli APD kan dari luar. Indonesia nyumbang nggak juga Ya sih? Indonesia nyumbang kan. Dan sekarang kita kekurangan APD gitu kan. Pada awal-awal kan Iya kurang kan, APD kan. APD kan. Bisnis nggak kan? Nah sekarang dia yang bikin vaksin lah, terus bikin APD lah dengan harga yang mahal, ya nggak? Kan semua itu uang tujuannya gitu. Benefit sebenarnya Iya. untuk dirinya dia, Dirinya diri mereka dia. sebenarnya kan. Itu udah kan yang menurut aku sih ya ini kalau dibilang bisnis ya bisnis juga gitu loh. Mau ngancurin negara-negara lain juga. Terus sama aja juga mau ngancurin Amerika mungkin ya kan, karena ada yang bilang kalau Amerika sama Cina tuh lagi perangnya kan. Perang secara inilah. Ya. Pas pada saat emang ada beritanya nggak sih kayak Cina sama Cina sama Amerika tuh kan karena yang aku tahu tuh kayak perjualan perdagangan Ya. apa istilahnya itu ya? Kayak perdagangan secara berdagang lah. secara jualannya itu Cina tuh lebih unggul daripada Pada Amerika gitu. Kan jadi tuh dulu tuh ada yang bilang kayak dulu kalau Amerika bikin barang tuh ke Cina. Ya kan karena apa? Di sana tuh murah. Ongkos untuk tukang tuh murah. Terus tukangnya juga bisa orang-orang di sana tuh bisa dijadiin kayak robot gitu loh. Kita harus taat. Coba aja kalau kita beli barang-barang pasti yang paling murah tuh Cina gitu loh. Contohnya misalnya Apple nih. Apple aja bikin perusahaan di Cina gitu loh. Kenapa bisa Amerika dijadiin masalah sama Cina sekarang? Karena yang aku baca tuh Cina tuh udah hampir menguasai 5G juga gitu loh. Hampir dia yang pertama 5G kali yang juga. nginiin 5G gitu loh. Dan Amerika kan mungkin ya nggak mau kalah atau gimana gitu loh. Kan dari sifatnya kan emang mereka dua negara yang saling bersaing sebenarnya. Iya itu dah mungkin ini dah yang ditakutin Amerika juga karena efeknya dia gitu loh. Dan yang lagi lucunya Gung, kita tahu kan di Hong Kong tuh lagi demo-demo Ya. besar-besaran, nggak berita COVID gitu loh. Coba nih dari TV mana nggak ada COVID di Hong Kong. Ya masuk akal nggak sih? Betul. Kok orang-orang tuh masih aja takut? Bukannya aku nyuruh dia biar bisa dengerin omongan aku gitu loh. Coba aja sekarang kita belah dua otaknya gitu loh.
Maksudnya kita lihat Pemikirannya pemikiran gimana. tuh kanan sama kiri, kok mau aja kita tuh kayak di adu domba kayak gitu loh. Bisa aja kan, siapa tahu kalian punya keluarga yang jadi nakes atau apapun itu yang kerja di rumah sakit Ya. kan, bisa aja ada pro dan kontra kan, itu bisa jadi perang antara saudara kan. Saudara jadinya. Ya nggak? Yang otomatis anggap bisa kayak gini sekarang. Dari keluarga kita ada yang kerja di rumah sakit. Sakit ya. Pada saat pandemi seperti ini, pasti kita dari pihak kita nih kayak agak menjauhi keluarga kita sebenarnya kan. Iya, Padahal benar. dari mental mereka tuh sebenarnya butuh support dari kita Kita juga ya. untuk kita percaya bahwa mereka tuh bisa ngelewatin saat ini gitu. Ya itu dah. Tapi Dan jeleknya tuh dah oknum yang bermain tuh buat citra dari kedokteran dan bilangnya dari kedokteran ya kedokteran itu buruk gitu loh. ya, benar. Sebenarnya yang salah tuh bukan suatu instansi ya. Iya, bukan suatu instansi ya. Oknum tuh yang salah. Oknum ya. Iya. Apalagi kalau misalnya suatu kesehatan itu dijadikan bisnis, ya nggak? Ya kan, siapa tahu kan, misalnya kayak kemarin kan, itu udah yang aku bilang tadi tuh, kayak di saat Jering udah di penjara, dia nggak bisa bersuara lagi, tiba-tiba syarat rapid test berlaku berapa harganya? 375 ya? 375 ya lah. Masker 100.000 ya. Iya, aturan nggak pakai masker. Itu kan bisa aja kan ada oknum yang mau menggunakan momen ini. Cari benefit untuk mereka. Iya benar. Apalagi sekarang udah nggak ada yang bersuara misalnya lagi gitu loh. Kayak nggak ada kan dulu masih ada Jering. Jering. Kayak penyalur aspirasi rakyat Iya, mungkin tuh. ya. Cuman mereka dia Aja ya. Itulah dari dia keluar kata-kata tersebut gitu. Iya benar. Dan enaknya juga gue kalau jadi tenaga kesehatan kan dapat Ya insentif. insentif itu ya. Baru cair kalau nggak salah ya. Berapa? 3 miliaran ya? Iya. Miliaran. Per bulan kan 12,5 kalau nggak salah ya. Kita nggak tahu ya. Ya kita nggak tahu juga, tapi kan ya setidaknya dapat insentif lah. insentif kan enak gitu loh. Dan menurutku ya bisa aja dia nyuruh di rumah aja gitu, jaga jarak, tetap terus pakai masker. Ya dia orang kerja di pemerintahan, dapat gaji, kita yang Dari masyarakat kecil gitu ya, loh. nggak mengandalkan pemerintah dari segi ekonomi kan jadinya keberatan. Keberatan ya kan. Itu dah yang menurutku ya Banyak pasti dari teman-teman sekalian juga yang tidak dari segi keluarga mungkin tidak mengandalkan dari pemerintah untuk Pemerintah, ya. segi ekonomi ya kan pasti terdampak sekali kan. pasti terdampak. Termasuk aku juga gitu loh. Juga. Kita semua pasti semua terdampak. terdampak. Jadi menurutku ya kalau seandainya orang-orang nih, sama ada yang aku sih sering ngutip kata-katanya Jering dulu. Di saat kita udah bisa menyebarin, bukan Jering aja, termasuk Jenderal Dharma Pongrekun dulu yang aku bilang Yang tadi. bilang tadi ya. Ya kita harus bisa nyebar-nyebar berita baik juga gitu loh ke sesama manusia atau siapapun itu, entah keluarga atau siapapun, supaya apa? Biar nggak hal-hal yang negatif aja yang kita serap gitu. Kayak dulu kan sempat berita kematian terus Di dipublis, blow up terus. Sekarang buktinya apa? Akhirnya dihapus kan? Maksudnya udah Kan ada update lah sih enggak kan? yang jarang kan? Kalau dulu ada kan paling di beberapa media tertentu aja kan? Iya itu Dulu udah kan setiap hari setiap kan? hari kan. Siapa yang nggak takut kan? Apa enggak dibilang penggiringan opini untuk menakuti masyarakat? Masyarakat ya kan ya. Tapi kan ya itu udah tujuannya dia tuh menurut aku ya. Aku sempat bikin di Instagram juga, di akunku yang lain kan. Jadi aku bilang tujuannya lockdown itu ya supaya kita di rumah aja. Habis itu kita di rumah nggak kerja nih. Udah nggak kerja terus kita di sana mesti nonton TV kan? Nonton TV. Jadi kita jadi mengkonsumsi media Aja kan, konsumsi media tanpa kita bisa lihat media-media yang lain seperti apalah itu, yang nggak harus satu media TV itu aja. Kenapa itu udah Jering bilang matikan TV gitu? Karena ya salah satunya semua yang diberitakan tuh sama yang di media itu loh. Coba kita buka Instagram, coba buka kita internet, apa sih sebenarnya di balik COVID nih gitu. Nah, terus udah nonton TV, terus kita mau makan nih. Makan kalau kita nggak punya uang, kalau kita nggak kerja ya mati kan? Mati kan, kelaparan. Kalau udah kelaparan ya apa? Ntar mati dibilang COVID. Kalau udah mati itu dibilang COVID, ada sogokan dana atau apapun itu, ya yang pihak rumah sakit atau apa kan bisa aja dia dapat insentif lagi kan ya. Tapi kita kan nggak mutlak mencurigai itu ya, tapi kan kita takut ke arah sana jadinya. Itu kan takutan kita sebagai masyarakat biasa. Ini mungkin pendapat kita sebagai masyarakat biasa loh, yang awam tentang hal itu. Itu ya. Cuman ya kita kan berharap supaya ini semua
orang-orang nggak terlalu, coba aja kalian follow Instagram Pongrekun Dharma tuh. Ya kalau nggak salah nama Instagram itu. Jadi beliau adalah jenderal salah satu menurutku jenderal yang mau berbuka loh. Maksudnya ngasih wawasan, ngasih solusi tentang hal-hal yang positif gitu loh. Aku nggak tahu jenderal-jenderal yang lain apakah sama kayak gitu juga. Tapi kalau beliau kok bisa orang seperti beliau berani menyuarakan seperti itu, dan beliau juga ikut mendukung kayak misalnya kan kemarin Nora kan di Instagram Nora tuh kan dia lagi bersedih, beliau juga ikut mendukung kok, kayak dibilang suruh sabar atau apalah gitu loh. Heran aja gitu loh, kok ada seperti itu keluar ya, kok ada respectnya seperti itu. Jadi ya mungkin menurutku orang-orang nih agungnya, menurutku sih terlalu takut mati menurutku ya. Aku bukannya sombong, aku bukannya gimana itu loh. Padahal sebenarnya kita tuh semua bakal mati gitu loh. Kita lupa sama hakikat hidup tuh kita lupa gitu loh. Akhirin tuh emang bakal kita mati. Tapi kan gitu. Cara berpikir, waktu kita tuh yang beda ya. Seandainya misalnya kita lagi harusnya gini ya kita malahan berubah karena hal ini gitu loh. Pasti banyak kok menurutku yang ngerasain kayak gitu. Coba aja kalau misalnya semua orang udah sadar, aku yakin kok, menurutku sih pasti COVID tuh hilang tanpa apapun itu gitu loh. Gitu loh, kayak iya. Sama sistemnya kayak sudah yang tadi kita omongin itu tentang flu burung ya. Bahwa itu sebenarnya kasus-kasus biasa pada saat zaman mungkin tuh kasus yang seperti COVID pada saat zamannya dia waktu Ibu Siti Fadilah ya. Tapi kan sekarang jadi kayak tapi pada saat kasus flu burung itu dia lebih jelas karena terpapar oleh unggas ya. Tapi kalau sekarang kan COVID ini tidak jelas lah ternyata. Coba yang dulu pertama kan katanya bisa dari kelelawar kan ya. ternyata dari manusia ke manusia bisa. Kok malahan kita tuh dibikin semuanya yang kita lakuin tuh takut gitu loh, bisa tertular dari udara katanya. Pertama nggak tertular dari udara. Atau kita dihimbau berikutnya kan ternyata dari udara juga. Itu udah sama gimana ya, pemerintah percaya sama WHO ya kita harus percaya sama pemerintah juga kan, gitu kan ujung-ujungnya gitu loh. Tapi kan ada juga efeknya juga menurutku. Bisa aja kan kalau pemerintah misalnya melawan WHO, kayak sama yang seperti Bu Siti Fadilah lakuin kan, beliau di penjara kan karena dugaan korupsi. Ya kan? Padahal beliau udah ngaku ya kita bisa ditonton kok di YouTube-nya Deddy Corbuzier pernah nonton. Ya itu di sana beliau udah ngaku belak-belakan. Ya mungkin aja kan negara Bali, Indonesia tiba-tiba ada ledakan kayak di Lebanon kan. Siapa tahu gitu loh. Kalau kita nggak ngikutin WHO misalnya gitu kan, siapa tahu bisa dibikin hancur. Kayak misalnya sekarang Amerika nggak ngikutin WHO lagi, negaranya dia hancur kan, entah itu Black Lives Matter atau masalah rasis lah. Kan baru-baru kan naik gara-gara rasis lagi ya. Rasis lagi itu. Padahal sebenarnya kita mesti tahu juga kan apa sih yang sebenarnya dibalik itu gitu loh. Dan menurut aku sih di balik itu juga banyak kasus-kasus yang tertutupi ya. Contohnya misalnya pedofilia, habis itu jual beli anak itu masih banyak sekali kasus-kasus ya yang masih dia tutup-tutupi kan ya. Mungkin kan COVID ini bisa dijadikan salah satunya. Ya itu alasan tameng baru bagi pemerintah untuk menutup kasus tersebut. Iya benar. Menurutku sih mungkin aja bisa ada tuh Gung. Yang masalah tentang kita divaksin dulu, habis itu kita ditaruhin chip di tangan tuh. Karena gini juga, aku mau nyampein, seandainya kalau kita suatu saat nanti beneran tuh vaksin dan chip itu ada, dan chip itu pun membutuhkan sinyal 5G ya. Dan 5G itu kita mesti tahu juga seberapa bahaya sih sinyal itu gitu loh. Aku sempat juga nonton di YouTube kalau 5G itu sempat dipakai untuk tentara Amerika atau apapun itu di luar negeri, pokoknya dia tuh bisa nemakin, kita mau jalan nih, dia pakai sinyal tuh kayak dorong tuh loh, kayak langsung terbang gitu. Itu hebatnya 5G tuh loh. Coba nih kalau dibayangin tuh seandainya itu 5G benar-benar ada dan chip ditanam di tubuh kita, kan otomatis dia tuh elit global misalnya nih, dia tuh pingin kayak punya
satu mata uang, yaitu yang ditaruh di chip, termasuk juga mungkin aja kayak OVO atau apalah itulah. Seandainya gini nih, kita semua deh misalnya ditaruhin chip, oke. Jadi chip itu gunanya untuk apa? Untuk mengontrol kita semua. Jadi biar kita tuh seperti robot. Dan di saat kita mau mengkritik pemerintah, di saat kita mau melawan pemerintah, kita tuh bakalan dilenyap, dibungkam tuh lewat chipnya itu. Kalau aku sempat main di PS4 nih kayak ada game namanya Watch Dogs kan namanya, ngebahas tentang itu dah, hacker itu loh. Jadi kayak bisa ngehack dari ngambil uang orang tuh dari lewat HP aja gitu loh. Terus kayak bisa ngehack Videotron kayak gitu. Jadi itulah yang mungkin bakalan terjadi di tahun-tahun yang akan datang gitu. Yang menurut aku sih, menurut sepemikiran aku nih, yang kalau misalnya kita udah kayak gitu kan, pemerintah jadi lebih gampang gitu loh mengontrol kita semua gitu loh. Kalau misalnya kita ngelawan, tiba-tiba uang kita langsung dihanguskan oleh pemerintah melalui chip itu aja. Kan kayak gini, kalau kayak mau ke mall misalnya nih, kayak tinggal gini aja gitu loh. Sistem kayak barcode. Sistem barcode dah. Itu dah. Kan kita tuh seolah-olah harus ngikutin aturan yang ada gitu loh. Kita kayak domba gitu loh. Itu dah yang aku takutin. Cuman kalau misalnya kita mau menjadi manusia ya, setidaknya hidup itu kan harus bisa kita kayak, kita mau A ya A, kita mau B ya B, bukan sistem yang mengontrol kita semua gitu loh. Itu aja sih. Harapan untuk kedepannya gimana nih setelah COVID nih? Ya, cepat berlalu ya sih dari segi ekonomi, khususnya di Bali juga kan pariwisata biar kembali normal, tapi nggak kayak mana ya? Nggak munafik juga sih, pasti butuh waktu sebenarnya kan untuk memperbaiki hal tersebut. Iya. Ya semoga cepat berlalu ya kak. Habis itu untuk yang terbaik ya lah untuk orang-orang masyarakat kecil lah terutama ya. Ya semoga aja siapa tahu yang nonton video ini itu ya bisa berpikir lah, maksudnya carilah apa yang kita omongin tuh. Dan kita juga ngomongnya kalau kita ada salah kata tuh jangan salahin kita, ini salahin. Oke, paham kan? Jadi aku isi dikit kan, kayak isi dikit juga gitu. Ya nggak gitu lah. Intinya omongan kita nggak pasti benar. Nggak pasti benar, oke. Jadi kalian bisa riset apa yang kita omongin nih gitu. Ya, kalau orang mabuk kan nggak tahu, nggak sadar ya Gong ya ngomongnya apa itu. Ntar diam-diam gini kena UU ITE. Tapi ya kalau misalnya kena pun ini alasannya. Bukan Semoga tidak. Ya kita nih nggak sadar ya Gong ya. Aku nih nggak sadar loh Gong, menyuarakan apa aja yang penting kan ya kita nggak menyinggung instansi tertentu ya itu. Kita nih ngomongnya nggak sadar ya guys ya kawan-kawan. Ini aku cuman ini kasih titipan mah kakakku dari kapal pesiar kemarin gitu. Jadi kalau kalian mau marah-marah sama kita, mau ngehujat lah istilahnya. Kalau kalian nggak sependapat ya terserah kalian lah. Yang penting bukan kita yang ngomong tapi ini, oke. Ini juga Indonesia negara demokrasi, semua bebas berpendapat ya. Semoga pasal ITE bisa dihapuskan gitu ya Gung ya. Wah, nggak ngejamin juga sih ya. Bisa nggak jadi untuk alat untuk menjatuhkan orang-orang tertentu ya. Ya setidaknya gini kata Habibie kan, orang yang penjara tuh tidak pantas untuk orang yang berbeda pendapat itu ya. Tapi orang-orang yang di penjara tuh mesti orang-orang yang kriminal. Setuju nggak tuh? Setuju. Ya kan? Dari aku sih lebih ke kayak kasus Jering. Ya. Aku nggak peduli dia tuh ngomongin apa, tapi pada saat kebebasan berpendapatnya dibatasi seperti itu, itu yang buat kayak gini negara demokrasi ya benar. Kayak kok negara Indonesia tuh kayak gini ya, tuh. Silakan kan demokrasi kita, tapi kembali juga demokrasi sebenarnya kan bisa kita berpendapat, tidak dibatasi sebenarnya. Tapi sebenarnya dari ID bisa membicarakan itu ke Jering, sebenarnya kan tidak langsung melalui hukum gitu ya. Maksudnya kalau ya semoga Beli Jering dan ID cepat berdamai ya. Berdamai aja sih ya. Kita doakan yang terbaik ya sih. Iya, siap. Oke. Udah nih Gong. Thank you ya Gong ya udah nyampetin datang. Keceluk nih jauh-jauh nih. Tadi dan pasar lu ada dan pasar. Kajang Kliwon jadi gas. Oke, yuk, udah yuk.